Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Fatikatul Kusnaini dengan NIM A410-2062, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan uji pendidik saya mengenai uji eigenvalue, uji validitas biserial, dan uji reliabilitas biserial KR20. Mengenai soal Isai-Hodge, materi barisan dan dari geometri kelas 11 SMA, dosen pembimbing Naufal Ishartonra SPD MPD untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Untuk proses yang pertama yaitu pembuatan soal dengan standar kompetensi menggunakan masalah barisan dan deret geometri dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasar 3.6 menganalisis barisan dan deret geometri dengan 5 indikator pencapaian, dan KD 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri dengan 1 indikator pencapaian. Kemudian soal Hodge sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson dan David Caldwell dan kawan-kawan pada 2001 dengan urutan yang diubah menjadi 6. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, di mana urutan 1 sampai dengan 3 ini dikategorikan sebagai berpikir tingkat rendah, dan urutan nomor 4 menganalisis, nomor 5 mengevaluasi, dan nomor 6 menciptakan, di mana urutan nomor 6 sampai dengan 6 dikategorikan sebagai berpikir tingkat tinggi. Ciri-ciri soal Hodge sendiri adalah yang pertama, mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang ketiga memproses dan menerapkan informasi, kemudian menggunakan formasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut ini adalah kisi-kisi soal Isai-Hodge barisan dan deret geometri. Ini untuk soal yang pertama, menggunakan indikator menganalisis dan kategori mengorganisasikan, di mana peserta didik dapat menganalisis waktu yang diketahui tersebut dengan menghubungkan dalam rumus suku KN barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk soal nomor 2, menggunakan indikator menganalisis dengan kategori merumuskan, di mana peserta didik dapat membuat dugaan atau permisalan suatu benda tersebut dengan menghubungkan pada barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah soal nomor 3, dengan indikator menganalisis dengan kategori mengorganisasikan, di mana peserta didik dapat menentukan rumus suku KN yang dapat menghubungkan pada barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk soal nomor 5, indikator pencapaian menganalisis dengan kategori mengorganisasikan, di mana peserta didik dapat membuat dugaan atau permisalan suatu benda dengan menghubungkan pada rumus suku KN barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini adalah soal nomor 5, dengan indikator berpikir tingkat tinggi menganalisis dengan kategori mengorganisasikan, di mana peserta didik dapat membuat dugaan atau permisalan suatu benda tersebut dengan menghubungkan pada barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah bukti korespondensi dengan ahli. Yang pertama adalah dari Bapak Dwi Anggoro Hermawan SPD MPD. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika dari SMA Batik 2 Surakarta, dan ini adalah Ibu Isni Mai Asih SPD, beliau juga guru matematika dari SMA Batik 2 Surakarta. Ini saya akan menunjukkan bukti angket yang sudah diisi oleh beliau. Yang pertama adalah dari Bapak Dwi Anggoro Hermawan. Ini adalah nilai yang telah beliau berikan dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa revisi, dan ini dari Ibu Isni dengan kesimpulan dapat digunakan tanpa revisi. Kemudian saya akan menunjukkan uji eigenvalue untuk soal nomor 1. Yang mendapatkan validitas tinggi adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 6, nomor 7, dan nomor 11-13. Untuk mendapatkan kriteria-kriteria ini, saya menggunakan rumus CVA, yaitu Content Validity Index atau sigma S dibagi N dikali C-1, di mana S adalah skor yang ditetapkan setiap writer dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai, kemudian jumlah N adalah jumlah writer, dan C adalah banyaknya kategori yang dapat dipilih writer. Kemudian ini untuk soal nomor 2, ini untuk soal nomor 3, ini untuk soal nomor 4, dan ini untuk soal nomor 5. Dan ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 yang saya gabungkan menjadi 1.
Kemudian dari hasil uji tadi didapatkan soal nomor 1 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 1, 6, 12, dan 13. Pernyataan menunjukkan validitas sedang. Untuk soal nomor 2 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 1, 2, 6, 7, 13, dan 14. Pernyataan lain menunjukkan validitas sedang. Untuk soal nomor 3 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, dan 13. Sedangkan pernyataan lain menunjukkan validitas sedang. Untuk soal nomor 4 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 2, 6, 7, dan 13. Untuk pernyataan lain menunjukkan validitas sedang juga. Untuk soal nomor 5 menunjukkan validitas tinggi pada pernyataan 1, 3, 6, dan 7. Untuk pernyataan lain menunjukkan validitas sedang. Kemudian saran dari para ahli terkait soal yang telah dibuat dari Ibu Isni Mai, yaitu soal sudah sesuai dengan aspek dan poin pernyataan tanpa perbaikan ucap. Tetapi lebih teliti lagi dalam pembuatan kalimat, ada satu kata yang salah dalam pengetikan. Kemudian dari Bapak Dewanggoro, soal sudah memenuhi aspek dan pernyataan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah dibuat. Selebihnya sudah bagus. Kemudian ini subjek uji coba terbatas pada mahasiswa di luar studi program pendidikan matematika yang saya lakukan dari yang subjek saya dari berbagai prodi, ada dari prodi manajemen, prodi teknik mesin, prodi akuntansi, PGSD, teknik sipil, teknik mesin yaitu pendidikan teknik mesin, kemudian ekonomi syariah, dan masih banyak prodi lainnya. Sebanyak 15 subjek. Dan ini adalah bukti korespondensi dengan subjek yang saya tampilkan hanya 3 dari 15 subjek. Yang pertama adalah dari Damar, kemudian dari Adita, dan dari Aprilia. Kemudian proses pendistribusian soal. Yang pertama, soal dibuat dalam bentuk Microsoft Word, kemudian soal dikirim satu persatu kepada subjek melalui media WhatsApp, kemudian subjek mengerjakan soal dan mengirimkan jawaban kembali melalui WhatsApp dalam bentuk scan PDF. Kemudian yang keempat, hasil jawaban subjek disimpan dalam laptop. Hasil pekerjaan subjek yang saya tampilkan hanya 3 dari 15 subjek, yaitu dari Anggi Restiana, dari Aprilia, dan dari Damar. Saya akan menunjukkan hasil pekerjaan mereka. Ini adalah pekerjaan dari Anggi Restiana. Di sini terdapat kesalahan di nomor 2 dan mendapatkan nilai 0, dan yang benar mendapatkan nilai 1, dan selebihnya sudah benar. Untuk jawaban dari Aprilia Suryaningsih dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah sudah benar dengan cara-cara yang bagus, dan jawaban juga bagus, maksudnya benar. Untuk ini adalah jawaban dari Damar menggunakan cara-cara yang baik, kemudian jawabannya benar, dan semua jawaban yang Damar berikan benar. Setelah itu saya ujikan hasil koreksinya menggunakan uji validitas biserial dan uji reliabilitas biserial. Untuk uji validitas biserial, untuk soal nomor 1 dinyatakan valid, soal nomor 2 dinyatakan valid, soal nomor 3 dinyatakan valid, dan soal nomor 4 dinyatakan valid. Sedangkan untuk soal nomor 5 dinyatakan tidak valid. Dinyatakan valid dikarenakan R hitung lebih besar daripada R tabel, kemudian dinyatakan tidak valid dikarenakan R hitung kurang dari R tabel. Di sini tidak valid adalah soal nomor 5. Dinyatakan tidak valid di sini jelas bahwa R hitung 0,3 jelas lebih kecil daripada R tabel 0,5. Mendapatkan kategori kriteria-kriteria valid dan tidak valid ini menggunakan rumus JPBI, yaitu MP dikurangi MT dibagi standar deviasi dikali dengan akar dari P per H, di mana gamma YPBI adalah koefisien korelasi biserial. Kemudian MP adalah rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. Kemudian MT adalah rata skor total, dan ST adalah standar deviasi dari skor total, dan H merupakan proporsi siswa yang menjawab salah atau bisa 1 dikurangi P, di mana P di sini adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai uji reliabilitas biserial PR20 mengenai soal isai tadi dengan data yang sama 15 subjek dengan data koreksi yang sama juga. Dengan menggunakan rumus KR20 akan didapatkan nilai-nilai seperti ini, dan hasil akhir reliabilitas didapatkan adalah reliabilitas tinggi dengan nilai 0,8130 dan seterusnya. Dikategorikan reliabilitas tinggi karena memenuhi kriteria di mana ini nilainya memenuhi lebih dari 0,70 dan kurang dari 0,90, dari mana dikategorikan tinggi. Kemudian mengenai uji validitas biserial, untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka
Setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dengan analisis item atau uji beda. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Nah, pengujian validitas tiap butir digunakan untuk mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor yang merupakan jumlah tiap skor butir. Nah, item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas tinggi pula. Kesimpulannya di sini berdasarkan hasil uji validitas biserial soal isai barisan dan deret geometri SMA kelas 11, maka dapat disimpulkan untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan kriteria valid, sedangkan untuk soal nomor 5 menunjukkan kriteria tidak valid. Untuk uji reliabilitas biserial KR20, reliabilitas sendiri adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Peneliti dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil konsisten untuk pengukuran yang sama. Instrumen yang dapat diujikan reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan jawaban yang benar saja. Nah, rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil uji reliabilitas biserial barisan dan deret geometri SMA kelas 11, maka dapat disimpulkan soal nomor tersebut menunjukkan nilai 0,8130, artinya reliabilitas dengan keterangan tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan proses pembuatan soal, proses validasi ahli, dan proses uji coba terbatas, dapat disimpulkan bahwa soal HOTS SMA isai materi barisan dan deret geometri harus dibuat berdasarkan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan kriteria soal HOTS yang tertuang dalam kisi-kisi soal. Kemudian soal tersebut diujikan melalui validitas ahli, yaitu Dwi Anggoro SPD MPD dan Isni MAC SPD yang sesuai pada bidangnya, yaitu Guru Matematika SMA, untuk memberikan nilai di setiap pernyataan pada 5 soal beserta memberikan saran dan komentar. Kemudian hasil pernyataan tersebut diujikan menggunakan uji eigenvalue. Hasil uji tersebut rata-rata menunjukkan validitas tinggi dan validitas sedang pada masing-masing 5 soal tersebut. Kemudian setelah melakukan validitas ahli, selanjutnya melakukan validitas pengguna atau uji coba terbatas pada 15 subjek, yaitu mahasiswa non-pendidikan matematika atau bukan dari mahasiswa yang sedang menempuh program studi pendidikan matematika. Hasil jawaban yang diujikan kepada ke-15 subjek diujikan menggunakan uji validitas biserial untuk mengetahui tingkat validitas tiap item soal. Berdasarkan uji validitas biserial soal isai barisan dan deret geometri SMA kelas 11, maka dapat disimpulkan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 menunjukkan kriteria valid, sedangkan soal nomor 5 menunjukkan kriteria tidak valid setelah diuji validitas. Kemudian soal diuji menggunakan uji reliabilitas biserial KR20 untuk mengukur sejauh mana suatu tes atau soal isai tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Berdasarkan uji reliabilitas biserial KR20 pada soal isai barisan dan deret geometri SMA kelas 11, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas soal isai tersebut menunjukkan nilai 0,8130, artinya reliabilitas dengan keterangan tinggi. Berikut tadi adalah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.